Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, kita masuk episode 188 dari 0812, 12, 7 dan seterusnya. Shalom Pak Eras, langsung saja ya Pak. Saya akhir-akhir ini sedang membaca-baca tentang mental health awareness dan tentang psikologi secara umum. Menurut saya memiliki pengetahuan yang tentang mental health, kesehatan, kesadaran kesehatan, health awareness bisa membantu mereka yang mengalami anxiety atau kecemasan, depresi, tekanan, dan lain-lain. Terutama jika belum mengenal Tuhan atau sebagai pendukung bagi Kristen yang belum dewasa. Dan belajar tentang berbagai macam tipe personality. Juga membantu saya untuk lebih berempati dan memahami orang lain. Pertanyaan saya, bagaimana pandangan Alkitab tentang health awareness dan psikologi secara umum? Yang pertama, health awareness itu mutlak. Jadi kesadaran akan kesehatan. Alkitab mengajar kita untuk bertanggung jawab atas kesehatan. Kalau kita membaca di dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan memberikan larangan terhadap jenis-jenis makanan tertentu yang di dalam kacamata agama haram dan halal. Kalau bagi orang Yahudi ada beberapa jenis makanan yang dipandang itu sebagai haram. Tetapi juga ada jenis makanan yang halal dan halal jika dipertemukan menjadi haram. Dan ternyata menurut penyelidikan apa yang ditulis dalam Taurat itu luar biasa. Untuk keadaan bangsa Israel dengan kondisi iklim di sana. Ya. Jadi kalau kita hari ini diajar untuk memiliki health awareness, itu bagus, alkitabiah sekali. Paulus juga mengatakan, kamu jangan minum air saja, minumlah anggur sedikit. Nah itu kan juga nasihat. Ya kita mendengar firman tubuhmu bait Roh Kudus, itu peringatan, kita harus menjaga tubuh kita. Ya. Psikologi secara umum, psikologi itu bukan ilmu yang jahat atau ilmu yang melanggar tatanan firman, tidak. Psikologi itu juga pengetahuan yang dibangun dari pengalaman manusia, jadi empiris. Jadi bagus untuk mempelajari psikologi. Nah, bisa dikombinasi, bisa diintegrasi istilahnya, psikologi dan teologi itu bisa. Ya. Karena psikologi bisa membantu kita untuk memahami gejala-gejala jiwa manusia. Apakah tetap disarankan datang ke psikologis atau psikiatris bagi orang yang sudah belajar firman Tuhan? Nah, ini tergantung dari kedewasaan rohani seseorang. Ada orang-orang yang memang bisa dibantu oleh para psikolog datang ke psikiatris untuk mendapatkan bimbingan. Tidak menyalahi firman. Seperti halnya sakit jasmani datang ke dokter, gangguan kejiwaan pun perlu meminta bantuan profesional. Bisa, bukan tidak boleh, bisa. Tetapi saya ingatkan, kalau seorang psikiatris, seorang psikolog tidak mengenal kebenaran, dia hanya membawa orang kepada kesehatan jiwa secara terbatas. Tetapi pendeta itu membawa manusia kepada kedewasaan jiwa secara sempurna seperti Yesus. Makanya pendeta seperti saya harus jiwanya sehat, lebih sehat dari orang pada umumnya dan harus makin sempurna seperti Yesus. Ini beratnya jadi pendeta. Makanya kalau kita lihat di media sosial, pendeta-pendeta berkelahi lalu sampai mengatakan bodoh kamu atau kata-kata yang lebih kasar. Kita tahu dia belum sehat jiwanya. Ya boro-boro diukur dengan ukuran sempurna seperti Yesus. Sehat secara umum saja tidak. Mungkin mereka perlu juga datang ke psikolog ya.
Bagaimana menurut Bapak tentang pandangan menjaga kesehatan jasmani, jiwa, dan spiritual secara seimbang? Kata seimbang ini bisa rancu. Seimbang itu apa sih? Gitu. Kalau kata yang penting itu maksimal. Jasmani maksimal, jiwa spiritual maksimal. Karena manusia itu sebuah personalitas totalitas. Kita tidak bisa membagi ruangan-ruangan, ruangan tubuh, ruangan jiwa, ruangan roh. Kita harus melihat semua ini sebuah totalitas, satu keutuhan. Olahraga, pola makan, pola hidup yang baik, total. Membaca firman Tuhan, berdoa, total. Dan seterusnya. Bukankah sebagai orang Kristen menjaga kerohanian itu yang terpenting dan selalu jadi solusi utama? Ya, rohani punya wilayah rohani, tapi harus maksimal. Jasmani punya wilayah jasmani, juga harus maksimal. Ya. Dan jiwa akan terbantu dengan sendirinya. Betul, betul. Tuhan akan memberikan hikmat untuk menjaga kesehatan jasmani dan jiwa tersebut. Betul sekali. Jadi sebenarnya orang Kristen itu mestinya juga serius menjaga kesehatan dengan olahraga. Saya sibuknya minta ampun saudaraku. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, walaupun jam 9, setengah 10, bahkan kadang setengah 11 saya masih olahraga. Saya usahakan untuk olahraga pagi atau siang. Ya. Oke, saya kira begitu. Ya, setengah jam itu minimal, tapi setengah jam saya sudah nggak berasa. Biasanya lebih. Nah, pola makan ini yang harus kita perhatikan dan buat saya berat karena seringkali jemaat itu mengirim makanan lalu bertanya, Pak, dimakan belum? Enak enggak? Waduh, kalau saya bilang tidak atau tersinggung, bilang iya saya nggak makan, bohong. Makanya ya tolong saja ya yang mendengar ucapan saya nggak usah kirim makanan ke rumah saya. Kalau mau kirim uang untuk gereja bukan untuk saya, ya. Uang saja untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Membantu pelayanan untuk STTE yang besar sekali biayanya. Untuk gereja yang sekarang menopang pendeta-pendeta daerah dan lain-lain. Waduh berat. Anda mendukung saja dengan keuangan yang itu pasti akan saya gunakan untuk pelayanan. Ya, oke. Dan kalau Anda mau tahu nomor rekeningnya, Anda ikuti Truth ID, selalu akan muncul itu rekening. Ya. Saya ngomong gini bukan saya persiapkan nih kebetulan. Langsung saja ya, otomatis saya bicara. Tapi kalau saudara sedang susah, sulit, atau nggak ada uang, nggak apa-apa, nggak usah. Dan Anda jangan merasa bersalah, nggak usah. Ini selama abam juga rasanya hampir tidak pernah saya mengucapkan ini. Mungkin kali ini saja, baru kali ini. Nanti saya ucapkan lagi. Supaya saudara mengambil bagian dalam pelayanan. Ya, oke. 08122 111 dan seterusnya. Salam Pak. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih buat setiap jawaban Bapak yang sudah mengubahkan cara berpikir saya dan boleh mengerti kebenaran lebih lagi. Banyak pertanyaan yang sudah lama saya renungkan tentang firman yang saya tidak mengerti dan Bapak selalu berikan jawaban sesuai kebenaran dan memiliki sesuai kebenaran. Makasih Pak. Dan memberkati. Oke. Wanita usia 46 tahun. 0811 3114 dan seterusnya. Salam Om, saya mau curhat Om. Saya sudah berkeluarga, saya tinggal dengan mertua. Tapi di dalam kehidupan berkeluarga, mertua saya selalu ikut campur dalam masalah saya dengan suami. Bahkan anak-anak saya diatur semuanya oleh dia. Semua kata-kata yang dilontarkan adalah racun. Tapi saya tidak berdaya, saya ingin sekali melepaskan hidup dari jeratnya. Tapi tidak bisa karena saya akan menjadi orang jahat. Tidak, saya mau melepaskan hidup dari jeratnya, tapi saya tidak bisa karena saya akan menjadi orang jahat. Di saat sekarang ini saya sedang ada masalah perselingkuhan dengan suami saya. Di saat sekarang ini saya sedang ada masalah perselingkuhan dengan suami saya, tapi dia malah membela suami saya dan membuat suami saya menjadi tambah tidak baik. Saya berusaha untuk bertahan, tapi di satu sisi sifatnya yang terlalu racun membuat saya jenuh. Apa yang harus saya lakukan Om? Kamu mau minta nasihat saya ini serius nggak? Serius? Kalau serius lakukan ya. Diam. Ya, ini Anda ini orang keras nih. Anda ini orang keras ya. Tapi Tuhan mau hancurkan Anda dengan kondisi itu. Anda diam. Tuhan membela Anda, Bu.
Tuhan tidak mungkin permalukan Anda. Jadi sekarang diam saja. Mertua seperti menguasai anak-anak, memberi racun, Anda memberi penawar racun. Tuhan pasti beri hikmat. Dan ingat ini, pegang ucapan saya, ini akan selesai masalah ini. Entah mertua meninggal, entah mertua bagaimana, saya tidak doakan begitu, tapi mertua sudah tua kan, berapa lama dia hidup? Nggak apa-apa, ikuti saja. Demi anak-anakmu, demi anak-anakmu. Tapi sebenarnya di atas semuanya demi Tuhan yang mengendaki Anda tetap di rumah itu. Jadi jangan punya niat keluar. Nanti Anda tambah tidak betah, tambah susah, tambah gerah. Bertekad tetap di situ sampai Tuhan menunjukkan pertolongannya. Jadi diam, minta hikmat Tuhan, ikuti khotbah saya ya, ikuti khotbah Om Eras. Pulang ke surga, berkemas-kemas, hidup suci, taati firman. Tuhan akan beri kemenangan. Pasti pada waktunya Tuhan akan menunjukkan pertolongannya. Dan intinya pertolongan itu bukan untuk membuat Anda jadi bangga karena Anda benar. Pertolongan Tuhan membuat Anda tetap menjadi anggota keluarga kerajaan. Dan orang-orang di sekitar Anda diberkati dan diubahkan Tuhan. Sola Gracia, selamat berjuang. 0822 13 444 dan seterusnya. Usia 44 tahun. Salam Pak Eras, mau bertanya karena saya masih bingung. Apa? Apakah setiap orang yang lahir baru pasti berbahasa roh? Tidak. Karena bahasa roh itu hanya salah satu dari 9 karunia. Apakah sebenarnya pengertian dibaptis Roh Kudus? Dibaptis Roh Kudus artinya di dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau dulu ya, orang-orang Yahudi dibaptis, maksud saya orang non-Yahudi yang mau menjadi orang Yahudi itu dibaptis. Nah, kalau bagi orang-orang Yahudi, ya, dibaptis itu tefilah namanya. Mereka sejak diselam itu harus hidup cara orang Yahudi. Ya, kalau baptisan Yohanes Pembaptis itu begitu dibaptis harus turuti hukum sesuai dengan nafasnya atau jiwanya. Bukan hanya sesuai dengan bunyinya. Dibaptis Roh Kudus artinya hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Bukan bahasa rohnya, tapi berpikir berperasaan seperti Roh Kudus atau sama seperti Kristus. Ya, baptisan itu lambang kematian. Artinya hidup kita yang lama harus ditinggalkan lalu mengenakan hidup yang baru. Apakah semua orang yang dibaptis Roh Kudus pasti berbahasa roh? Tidak. Oke. Terus ya, ini oke. 08128323 dan seterusnya, pelajar usia 19 tahun. Salam Om Eras, saya seorang pelajar berusia 19 tahun yang sudah berada di komunitas rohani selama hampir 4 tahun. Saya senang dengan komunitas saya yang belajar kebenaran bersama-sama, bermain bersama, dan saling tolong-menolong antar sama. Saya sangat bersyukur dengan keadaan saya di komitmen tersebut. Tetapi belakangan ini saya sulit sekali berbicara secara terbuka mengenai pergumulan pribadi saya dengan mereka, karena mereka sibuk dan lain sebagainya. Saya tidak ingin membebani mereka dengan pergumulan saya, tetapi di sisi lain saya merasa sangat kesepian. Bahkan ketika saya berdoa pun saya merasa Tuhan tidak mendengarkan saya. Jujur saja saya sempat kecewa dan ingin mundur dari komunitas tersebut. Tetapi saya berjanji sama Tuhan untuk tetap tinggal dan berbuah bagi sama. Apa yang harus saya lakukan? Yang kamu lakukan tetap dalam komunitas itu. Jangan menuntut. Ya, lebih baik memberi daripada menerima. Sudah saatnya dalam komunitas kita tidak hanya menuntut mendapat sesuatu, tetapi mesti kita berprinsip karena makin dewasa memberi. Bagaimana caranya saya tidak memendam perasaan saya sementara tidak ada siapapun untuk mendengarkan dengan baik apa yang saya alami? Loh, belum tentu tidak ada orang yang mendengarkan dengan baik. You belum cerita kok. Cerita kepada pimpinanmu.
Berdoa kepada Tuhan untuk ditunjukkan orang yang dengannya engkau bisa berbicara. Nah, kalau kamu sudah bicara ke 1 orang, 2 orang, 3 orang, mereka tidak peduli, baru you bilang tidak ada orang yang peduli Anda. Oh, belum ngomong kok. Ya kan? Saya harus bagaimana? Yaitu, cari pembinamu supaya kamu bisa berbagi. Rasa-rasanya saya mulai hancur dari dalam. Oh, janganlah. Nah, begini aja ya. Ini, kalau saya tidak tahu ini laki atau perempuan ini. Ini kayaknya laki-laki ya, atau perempuan ya. Nanti coba, nanti dilayani ya, oke. Masih banyak orang sayang kamu. Om Eras juga sayang kamu. Om Eras juga punya teman-teman baik, nanti bisa diajak bicara ya. Kau bicara sama temannya Om Eras ya. Jangan hancur lebur kayak begitu, ambiar namanya itu. Jangan ambiar gitu. Tuhan sayang kamu, sayang banget ya, sayang banget. Jadi kalau kamu doa seakan-akan Tuhan tidak ada, itu karena kamu dianggap dewasa. Masa seperti anak kecil yang mesti harus lihat Tuhan, dapat rasa merinding-merinding, oh perasaan merinding-merinding, ada cahaya. Nggak perlu. Udah dewasa itu percaya walau tidak melihat. Oke? Oke sayang ya. Udah. Jangan rasa apa tuh hancur itu tadi. Hancur dari dalam. Biar namanya. Kamu itu gimana sih ya? Nanti pasti ada orang yang membimbing kamu ya. We love you. 08 12 161 dan seterusnya dari wanita usia 32 tahun di Surabaya. Salam Pak Eras, langsung aja ya Pak. Saya mau tanya begini Pak. Kalau ada pembantu yang diguna-guna orang atau kesurupan di rumah, bagaimana cara kita mengusir roh jahat itu? Usir saja. Keluar kamu dari pembantu ini. Harus belajar. Waktu kita usir suka ngamuk-ngamuk seakan-akan nggak mau keluar. Kamu tenang aja, tetap kamu keluar ya. Lalu minta Tuhan kirimkan api, bakar gitu. Kau bilang bakar gitu. Bakar atau kamu saya tusuk kamu dalam nama Yesus. Coba. Lalu kamu berani yakin itu dalam hati, dia akan kesakitan. Nah, itu yang saya lakukan. Pembantu di rumah juga ngalamin begitu. Saya usir dia. Kamu ganggu rumah saya gitu. Keluar setannya. Tapi kan Pak Pendeta, Pak Eras kan pendeta, saya bukan. Loh, kuasa Tuhan kan nggak ditentukan oleh pendeta atau bukan. Wah, kalau pendeta itu Pak lebih berkuasa. Enggak, yang berkuasa itu Tuhan. Tapi setan di rumah saya besar Pak, gemuk. Jadi perlu pendeta yang gemuk juga. Wah, apalagi itu. Setan mau gemuk, mau kurus, usir saja dalam nama Yesus. Apakah bisa didoakan sendiri atau harus panggil pendeta atau gimana ya Pak? Doa sendiri ya. Aduh, kalau kamu panggil-panggil pendeta, kamu nggak pernah dewasa. Kata keluarga, kalau doa Pak selalu minta tutup bungkus dengan darah Yesus. Dari orang jahat dan kuasa jahat. Oh iya, saya juga begitu. Bungkus dengan kuasamu ya Bapak, aku dan keluarga aku dan orang-orang yang kau kasihi. Begitu. Juga orang di rumah ya. Karena kalau pembantu kena kemasukan setan, kita juga ikut repot juga memang. Di rumah saya tidak pernah ada kejadian pembantu yang pernah, di rumah saya tidak pernah ada orang, tidak pernah ada kejadian pembantu yang pernah kena kuasa gelap. Tapi Pak, di rumah kakak saya persis sebelah rumah saya, jadi tanahnya dibagi 2 untuk bangun rumah saya dan kakak saya. Udah ada beberapa pembantu yang kesurupan dan terakhir ini ada pembantunya yang katanya diguna-guna pacarnya sampai kaki tangan bengkak dan gatal. Nah kakak saya ini belum percaya Tuhan dan sering tanya ke orang pinter langganannya. Ya jangan ikut-ikut kakakmu lah. Kau bilang saya doakan sendiri saja. Gitu ya. Berani ya. Jangan undang-undang pendeta. Tapi kalau kamu gak sanggup ya cari pendeta. Tapi tidak semua pendeta juga bisa mendoakan. Itu masalahnya. Nah kadang-kadang pendeta yang tidak biasa mendoakan karena terpaksa dia mendoakan, tetap Tuhan sertai juga. Pertanyaan kedua, kalau kita berdoa minta perlindungan Tuhan, apakah berpengaruh membantu orang yang ada di rumah kita, tidak kesurupan atau diguna-guna? Bisa saja, bisa, tapi tidak mutlak. Tergantung pembantu itu sendiri. Kalau pembantu itu jahat dan memang berbuat salah dan banyak celahnya, tetap kemasukan. Ya. Atau kita aja yang dilindungi, tapi pembantu orang yang belum percaya yang tinggal
dengan kita masih bisa kena kuasa gelap. Bisa ya, bisa tidak, tergantung dari keadaan pembantu atau orang itu. Apakah orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya dan doa minta perlindungan nggak bisa diguna-guna? Nggak bisa. Orang Kristen nggak bisa diguna-guna kalau hidupnya benar. Karena saya tahu ada beberapa orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh atau Kristen KTP bisa diguna-guna. Tapi saya pernah dengar khotbah kalau kita benar-benar percaya Tuhan Yesus nggak akan dimasuki kuasa gelap. Ya, kalau saya sudah menyaksikan sendiri orang yang sungguh-sungguh tidak akan kemasukan. Pertanyaan ketiga, apakah kakak saya yang suka tanya dengan orang pintar ini udah terikat kuasa gelap? Ya, pasti terikat kuasa gelap. Dalam arti kalau dia minta pembantunya dilepaskan oleh orang pintar ini, berarti kakak saya udah diikat dengan orang ini, Pak. Ya, pasti terikat dengan kuasa gelap. Cuma kalau tidak minta dilepaskan dengan orang pintar ini, gimana caranya mengatasi orang kesurupan di rumah? Ya, usir sendiri. Usir sendiri. Belajar, bisa. Dan info tambahan, Pak, kakak saya ini suka tanya apapun dengan orang pintar langganannya. Misalnya mau beli tanah dan lain-lain. Dengan ini berarti rumahnya sudah ada kuasa gelap ya, Pak. Sehingga mudah ada yang kena kuasa gelap. Bisa ya, bisa tidak. Ya, tapi kalau memang sudah tanya dukun begitu, pasti diikuti oleh kuasa gelap. Pasti diikuti. Thanks a lot untuk jawabannya, Pak. Maaf kalau kepanjangan, tolong ya. Oke, mantap. Ini nanti kalau yang terlalu panjang, kalau wanita pasti dilayani khusus ya. Berikutnya, usia 46 tahun. Ini perempuan ya. 0 plus 65 8186. Ini luar negeri nih. Dear Pastor Eras yang kami pecinta suara kebenaran sayangi dan hormati. Alias saya di sosial media adalah nektarin. Jadi tidak ada apa-apanya kalau disebut. Wanita single usia 46 tahun. Berdomisili di luar negeri. Saya memang memilih tidak menikah karena saya tipe ambisius, independen, dan menomorsatukan karir sehingga saya sangat menikmati keadaan saya saat ini karena banyak waktu bisa bergaul dekat dengan Tuhan. Kepada siapa sudah didedikasikan hidup saya semenjak saya remaja. Pastor Era super benar. Super-supernya Ruben Sabai. Pak Era super benar di mana pastor menyatakan bahwa keadaan tidak menikah banyak kelebihan di mana hati kita bisa benar-benar buat Tuhan and buat Tuhan saja. Mantap. Saya lahir sebagai anak yang dimanja karena saya satu-satunya anak perempuan di keluarga yang kedua saudara saya laki-laki semua. Oleh orang-orang di sekitar saya juga disayang karena saya senang membantu orang dan murah hati. Tetapi dengan background ini seperti ini saya punya kelemahan di mana saya sangat tidak suka kalau dicuekin atau pertanyaan saya dihiraukan. Mengakibatkan saya tidak jadi ramah atau mendiamkan orang-orang itu. Meskipun kedengaran sepele, sangat susah buat saya untuk melepaskan keterikatan ini dan kadang tidak sadar. Saya sangat takut akan ditolak menjadi anggota kerajaan surga dan malah jadi masyarakat biasa saja. Karena masih jauh dari sempurna. Doa saya selalu menyertai Pastor Eras karena super sedikit pendeta yang memberitahukan the real Bible truth. The real Bible truth. Hai, nice to meet you. Senang ketemu Anda. Anda tipe yang tadi katakan gampang tersinggung kalau nggak diperhatikan. Anda dominan, betul, karena Anda dimanja. Dari kecil mendapat super proteksi, mungkin juga super perhatian. Dan itu ternyata malah merusak Anda. Nah, kalau saya tahu itu merusak, sekarang Anda harus berusaha belajar memperbaiki. Dan saya percaya dengan integritas Anda yang tinggi dan kerasnya Anda punya karakter ini, Anda bisa berubah. Seperti saya juga keras sekali. Oleh sebab itu, tetap ikuti suara kebenaran. Dan menurut saya Anda sudah tahu apa yang harus Anda lakukan. Anda sudah tahu. Cuman Anda kadang-kadang kurang nekat. Kurang bersemangat. Masih memanjakan perasaan. Jangan memanjakan perasaan. Ya.
Roh Kudus sudah pasti memimpin Anda dan berbicara. Anda masih belum nekat. Anda harus mau berubah. Ya, nekat saja bisa. Jadi nasihat saya cukup nekat saja. Bulatkan tekad untuk berubah. Anda pasti berubah. Siap. Bagus. Oke. Pria usia 48 tahun di Surabaya. 08123 044 dan seterusnya. Salam Pak Eras, saya sudah lama saya ikuti mendengarkan khotbah Bapak tiap pagi dari radio Bahtera Yuda. Kenapa ya Pak, kalau kita menderita maka kita baru bisa menghayati penderitaan Yesus? Ya memang. Kenapa Bapak di surga menggunakan penderitaan untuk menyelamatkan? Kan banyak orang tidak mau menderita karena penderitaan itu nggak enak. Iya. Saya sungguh tercelekkan dengan khotbah-khotbah Bapak di YouTube. Yang dulu pengertiannya berkat sangat sempit, sekarang mulai ngerti berkat yang sesungguhnya. Jadi pengertian berkatnya dulu sempit, sekarang mengerti. Waktu kecil kalau sakit, demam, panas bisa merasakan kita ini sangat kecil di ruangan yang sangat besar. Saya sudah mengalami menjadi anak gampang atau notos dan anak sesungguhnya huios. Keren. Tapi kok masih kembali lagi dosa awal yaitu pelanggaran moral. Harus sakau seperti apa Pak untuk ninggalin dosa. Jangan katakan sekali ini terakhir seperti yang Bapak quote. Enggak. Begini ya saudari ya saudara. Anda ini usia 48 tahun tapi Anda punya hati itu hati yang bisa dibentuk. Ini kalau dalam bahasa Yunaninya paidion. Anda bilang huios dan notos, saya bilang paidion. Paidion juga artinya anak-anak yang efektif dibentuk, yang efektif bentuk. Efektif bisa diubah. Anda bisa diubah. Jadi Anda sudah jadi huios, tapi huios yang belum dewasa. Makanya saudara harus bertumbuh terus. Dan kalau sampai titik tertentu Anda bisa tidak berbuat dosa lagi. Kalau berbuat dosa lagi sakit banget. Jiwamu seperti terganggu berat. Jadi bertumbuh terus. Selamat berjuang. Ikuti terus ID. Nanti Anda akan dibimbing Tuhan untuk mencapai kedewasaan. Oke? Tuhan memberkati. 085728647 dan seterusnya. Usia 47 tahun dari Solo. Pria. Salam Pak Erastus. Pertama pada ABAM edisi 174 kemarin ada seorang penanya bertanya. Apa bentuk bumi menurut Alkitab? Dan Pak Eras menjawab bumi datar. Pertanyaan saya, bagaimana jika dibandingkan dengan Yesaya 42? Ia bertates bulatan bumi. Saya tidak mengatakan bumi ini datar. Bumi ini bulat. Tetapi ada ayat Alkitab yang mengesankan bumi ini datar. Dataran bumi ke ujung bumi, kesannya ada ujungnya bumi. Tapi itu kan pemikiran manusia di abad itu yang belum tahu. Galileo belum hidup. Ya. Jadi saya juga mengatakan bumi ini datar, bumi ini bulat. Tapi Alkitab memang mengesankan bumi datar. Alkitab itu artinya tidak semua ayat Alkitab. Nah, ia bertata di atas bulatan bumi. Nah, ini bumi bulat. Tapi kalau ada ayat-ayat yang lain, dataran bumi, bumi yang datar. Di ujung bumi. Nah kesannya kan ini bumi tidak bulat. Tetapi itu tidak penting. Ya, yang jelas zaman dulu orang tidak tahu bulat atau datar. Kalau dulu orang bumi itu datar, ya bumi yang dia lihat datar, nggak salah juga. Sejauh penglihatannya bumi itu datar. Tapi setelah sekarang manusia memiliki teknologi, manusia tahu bumi ini tidak datar, bulat. Nah, jadi kalau Alkitab mengatakan ujung bumi, wah kayak datar. Mungkin tidak itu maksudnya. Sejauh yang dia lihat memang datar. Dan kalau Yesus berkata jadi saksi sampai ke ujung bumi, ya di mana kamu berdiri karena bumi ini bulat, itu ujungnya. Lalu kalau Yesaya berkata bulatan bumi, nah ini kan maksudnya di Yesaya 40 ayat 22 ini ya bisa menunjuk bulatan dalam arti benar atau bulatan dalam arti figuratif, saudara. Ya, Yesaya pasal berapa tadi itu? 40. Coba kita lihat ayatnya dulu ya.
It is he who sits above the circle of the earth. Ya. Nah, kata circle itu ya, dalam bahasa Yunani itu hook, sirkuit kompas. Ya. Jadi bisa dalam arti circle atau sirkuit atau kompas ya. Jadi tidak harus dalam arti bentuk, tapi sirkuit kompas. Oke, saya kira itu yang saya bisa jawab. Kedua, kami yang di grup WA baru beranggotakan 4 orang penggemar semua Truth ID dan ABC. Dan melihat keberagaman Kristen di lingkungan masyarakat maupun gereja, kami jadi galau. Waduh, mantap. Bahkan ketika kami diskusikan sama grup WA ini, kami jadi jengkel sendiri. Bahkan sampai pada satu pertanyaan yang ditujukan ke diri sendiri. Apakah saya ini sudah benar? Jangan-jangan belum. Kami ini jemaat biasa. Yang pertama, Anda akan galau melihat gereja. Itu menunjukkan Anda ada di tempat yang benar. Karena gereja pada umumnya hari ini tidak sesuai dengan Injil. Saya tidak mengatakan saya paling benar. Coba Anda periksa deh. Seperti di Eropa sampai bangkrut itu gereja. Hampir semua gereja. Hampir, tapi tidak semuanya tentunya. Sampai jengkel sendiri, bahkan sampai pada satu pertanyaan yang ditujukan ke diri sendiri, apakah saya ini sudah benar-benar? Jangan-jangan belum. Nah, itu bagus. Orang pada nggak benar, jangan-jangan kita juga masih nggak benar. Itu bagus. Pengalaman itu juga saya alami, ya. Jadi kita jalani terus, bro. Anda seperjuangan dengan saya. Pertanyaan saya, apakah bijaksana jika saya share link Truth ID ini ke pemimpin atau pendeta-pendeta di gereja saya? Bagus. Tapi mereka biasanya ada yang mengatakan, iya ini keras, ini benar. Tapi ada yang bilang sesat, walaupun belum mendengar khotbah saya. Karena saya pikir mereka termasuk ujung tombak pengajaran kebenaran. Walaupun dulu pernah coba share dan tanggapan selalu negatif. Dan malah saya seperti dijauhi. Ajaib kan. Kalau mereka itu ketemu saya misalnya nggak akan mudah bilang sesat. Apalagi mendengar khotbah saya. Maka sejak itu saya tidak share lagi dan banyak diam. Masih banyak hal yang ingin saya tanyakan, tapi saya rasa itu dulu, Pak. Terima kasih, Pak Eras. Aduh, ini siapa ini? Di Solo ya, usia 40 tahun ya. Pak, terima kasih untuk dukungannya. Bapak menjadi bagian dari peperangan rohani ini. Kita luruskan banyak jemaat yang ajaran, yang pengertiannya salah. Mungkin justru para pendeta-pendetanya yang malah menolak. Padahal mereka belum mengerti kebenaran. Kalau hanya ilmu teologi itu belum tentu mereka menjumpai Tuhan. Nah ini sedih kita. Baiklah saudara, kita akan membentuk pasukan ini bukan untuk membela gereja atau sinode manapun, tapi untuk menyeberangkan sebanyak mungkin orang ke langit baru bumi baru. Sampai jumpa, Tuhan berkat saudara sekalian.